Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada bengkel kelas khusus Yamaha SMK Negeri 2 Ketapang. Pada pertemuan kali ini kita mengutamakan untuk kelas 11 ya, 11 TBSM. Kita akan mengulas materi tentang katup dan perlengkapannya, di mana katup dan perlengkapannya itu masuk di KIKD 3.1 dan mengenai memahami prinsip kerja mekanisme katup, dan untuk KD-nya, untuk praktiknya itu adalah merawat secara berkala mekanisme katup. Nanti di bagian terakhir daripada video ini akan ada satu tugas untuk kalian. Nanti bisa kalian kerjakan dengan mencantumkan atau menjawab melalui forum komentar ya. Nanti bisa kalian masukkan jawaban secara singkat saja di sana. Nanti akan saya periksa dan saya kasih nilai untuk kalian. Baik, kita mulai saja untuk KD1. KD1 pada pertemuan pertama yaitu eh, katup dan perlengkapan dengan KD memahami prinsip kerja mekanisme katup. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu konstruksinya katup itu seperti apa gitu kan. Katup itu seperti apa, fungsinya untuk apa ya. Kita lihat lagi gambar katup dan perlengkapan itu ada nomor satu. Nomor satu itu adalah katup. Mana nomor satu ini ya, nomor satu ini adalah katup. Nomor dua adalah dudukan katup ini. Kemudian pengantar katup, nomor tiga pengantar katup. Nomor empat pegas katup. Nomor lima penjamin pegas. Ini nomor enam adalah pengunci, ini kuku ya, biasa orang bengkel nyebutnya kuku klep. Dan nomor tujuh adalah sel klep. Sel klep ini adalah untuk menghambat agar oli tidak ikut terbakar gitu kan. Baik, kita bahas satu persatu. Untuk katup, ini adalah bibir katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup daripada aliran bahan bakar dengan udara yang masuk di sini. Ini masuk ke dalam ruang bakar. Kemudian batang klep, ini batang klep. Kemudian seal klep itu fungsinya untuk menghambat agar oli mesin itu tidak masuk ke dalam ruang bakar. Nah, kenapa ini dikatakan sangat penting ya, karena mempengaruhi kerja mesin supaya oli tidak masuk ke dalam ruang bakar. Oli apa ini? Oli mesin. Kalau di sini kan dilumasi mesin ya, di sini isinya oli. Nanti kalau misalnya klepnya rusak, maka oli akan masuk ke dalam ruang bakar dan ikut terbakar, maka terciptalah asap gitu kan. Kalau udah motor berasap berarti klepnya udah kena tuh, harus ganti. Kalau nggak ganti ya ganti motor aja sekalian gitu kan, kalau duitnya cukup. Tapi mudah-mudahan rezeki diberikan kelancaran untuk kita semua supaya bisa dapat update gitu kan motor baru. Kalau udah berasap ganti baru, berasap ganti baru gitu. Oke, next. Kegunaan katup atau fungsi katup itu adalah untuk mengatur pemasukan gas baru ke dalam silinder dan pengeluaran gas bekas. Jadi katup itu terdapat dari dua komponen utama, yaitu katup masuk itu untuk berfungsi untuk memasukkan campuran bahan bakar dengan udara gitu kan, yang akan dibakar di ruang bakar. Yang kedua adalah katup buang. Katup buang itu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengeluarkan sisa hasil pembakaran yang terjadi di ruang bakar melalui knalpot. Jadi intinya kalau kalian bingung yang mana katup masuk, yang mana katup buang, katup masuk itu berada atau sejalur dengan intake manifold yang menempel pada karburator, sedangkan katup buang itu menempel atau sejalur dengan jalur knalpot gitu ya. Bagian-bagian dari satu pelatuk klep, satu payung klep itu adalah batang katup. Ini satu itu ada batangnya, batang katup. Kemudian dua itu adalah pengunci atau kuku klep. Fungsinya untuk mengunci ya, supaya tidak lepas gitu kan. Tiga, dudukan daun klep. Ini yang keempat adalah daun klep. Ini adalah bagian-bagian daripada satu payung klep. Apa yang terjadi di dalam mesin apabila bekerja dengan semestinya, yaitu satu, pada daun katup terjadi tumbukan dengan dudukannya keausan pada batang katup karena gesekan pembebanan panas pada katup buang sampai dengan 8000 derajat Celcius. Jadi bukan lagi 100 ya. Makanya konstruksi daripada
payung klep itu dibuat tahan terhadap panas, tidak memuai, dan terdiri dari dua bagian. Bagian yang berada di payung klep itu adalah baja yang tahan terhadap panas. Makanya kalau kita melihat secara fisik itu satu payung klep itu kayak ada sambungan gitu kan, antara payung dengan batang klepnya itu ada sambungan. Nah, bedanya fungsinya apa? Nah, fungsinya pada saat mesin menyala itu daun klep itu menerima beban panas yang sangat tinggi sampai dengan 800 derajat Celcius. Nah, makanya dibuat dua bahan untuk meminimalisirkan biaya, maka tidak semuanya dibuat tahan terhadap panas gitu. Yang menerima panas secara overload atau berlebihan itu dibuatlah bahan yang maksimal. Kemudian untuk batang sendiri karena tidak menerima panas maka dibuat dari besi yang tidak tahan terhadap panas. Kemudian untuk melepaskan panas juga ke silinder itu. Kemudian konstruksinya seperti apa? Konstruksi katup hisap, diameter daun katup masuk itu katup hisap atau sama saja, lebih besar daripada katup buang, dengan tujuan memperbaiki pengisian silinder. Bagian dudukan dan ujung batang katup diperkeras untuk mengurangi atau memperkecil keausan. Jadi perlu kalian perhatikan pada saat membongkar sepeda motor itu jangan buru-buru membongkar gitu kan. Kalian harus bisa amati terlebih dahulu setiap bagian yang kalian lepas, atau bisa kalian susun gitu kan. Bisa kalian susun, misalnya pertama bongkar ini letakkan di posisi satu, bongkar lagi letakkan di posisi kedua, ketiga, dan selanjutnya secara berurutan gitu, supaya pada saat membongkar kalian tidak bingung. Kenapa dibuat demikian? Karena tidak boleh tertukar antara satu komponen dengan komponen yang lain pada saat pembongkaran itu. Ya, kalau pembongkaran posisi A ya tetap dikembalikan di posisi A. Jangan membongkar satu komponen A, B ya, kemudian dibalik. Yang tadinya harusnya di A jadi ke B, B jadi ke A, itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Mesin bisa nyala nggak? Mesin bisa nyala, cuman karena adanya gesekan-gesekan antara satu komponen dengan komponen yang lain, itu tidak bisa disamakan gesekan antara ke kehabisan ini, ada celah-celah gitu kan, celah-celah antara satu komponen dan komponen yang lain itu tidak sama. Jadi jangan ditukar, posisikan tetap pada aslinya. Ya, dan yang perlu diingat, katup hisap itu jelas lebih besar daripada katup buang. Ya, jika terbalik juga tidak akan bisa dipasang gitu. Kemudian katup buang terbuat dari dua logam. Satu, batang katup dari baja yang mempunyai sifat luncur yang baik. Dua, katup dari baja yang tahan panas. Maka saya katakan tadi lebih awal itu satu batang katup itu terbuat dari dua bagian komponen yang berbeda-beda gitu ya, dan disatukan. Oke, next. Pegas katup atau perklep, biasa orang bengkel menyebutnya dengan perklep. Kunci utama daripada perklep itu adalah untuk menjaga supaya tidak terjadi getaran. Yang pertama, yang kedua mengembalikan ke posisi asalnya gitu ya. Yang ketiga, konstruksinya ada yang perklepnya satu, ada yang perklepnya dua ya. Kalau motor lama itu perklepnya besar dengan perklep kecil. Baik, kita masuk ke pembahasan. Bila pegas katup lemah, maka katup akan bergetar. Nah, terjadi getaran di dalam mesin. Pada putaran tinggi, katup tidak akan menutup rapat. Ada celah yang terbuka di sana, sehingga mengakibatkan kompresinya menjadi lemah, bahan bakarnya menjadi lebih boros, dan lain sebagainya. Sehingga daya motor juga berkurang gitu ya. Bila pegas katup terlalu kuat atau nekannya terlalu maksimal gitu, maka keausan pada pergerakan katup akan besar. Kenapa? Kerjanya menjadi lebih berat dan tuas-tuas katup bisa patah. Jadi pada saat kita berbicara dengan pegas katup, ya gunakan pegas katup yang standar operasional prosedur, menggunakan komponen yang khusus untuk motor itu sendiri. Tetapi kalau untuk menaikkan atau untuk membuat motor itu menjadi motor balap, motor racing dan lain sebagainya, ini ya perlu diutak-atik lah sedikit. Tetapi juga harus disesuaikan dengan kondisi mesin yang ada gitu ya. Next.
Kegunaan pegas katup untuk mengatur agar katup rapat dengan dudukannya, jadi tidak ada celah, kompresinya mantap, bahan bakarnya yang masuk juga buka tutupnya bagus itu kan ya. Ini view-nya atau penampakan per klep ini seperti ini, ada renggang, ada renggang, ada rapat gitu ya. Jadi jangan sampai kebalik masangnya, per klep juga nggak boleh kebalik loh masangnya loh, kalau dibalik-balik ya pusing dia nanti. Next, seal katup untuk mencegah minyak pelumas mengalir ke saluran masuk atau buang. Jadi nggak boleh, tadi saya sebutkan dari awal, nggak boleh masuk ke dalam ruang bakar. Kalau masuk ke ruang bakar berarti seal klepnya rusak. Itu O-ring, bentuknya O-ring terpasang sebagai rapat antara ujung katup cincin penjaga minyak, maka oli tidak akan mengalir ke katup ya. Nah ini kalau ditemukan indikasi motor berasap ya kemungkinan besar seal klepnya rusak. Apa pengaruhnya ya? Kerja mesin tidak akan optimal kalau misalnya ada asap itu ya, dilihat juga nggak enak, tarikan juga nggak nyaman gitu ya. Next, macam-macam dudukan katup langsung dibentuk pada kepala silinder. Ini yang A, ini langsung. Yang B dudukan berbentuk ring yang dipres. Ini bedanya di sini. Ini ada tambahan, di sini langsung. Ini ada tambahan, di sini langsung. Macam-macam dudukan katup. Catatan, hanya mungkin jika silinder besi tuang. Bila aus, ring dapat diganti. Yang B ini dapat diganti. Bahan keras tahan terhadap keausan. Yang B, yang asnya besi tuang ini nggak bisa diganti. Kalau misalnya ini apa ya, diasah, dicanai gitu kan, menggunakan suatu drum khusus atau menggunakan satu bubuk khusus untuk memperhalus lagi permukaan ini supaya tidak bocor. Nah ini tidak boleh terjadi kebocoran di sini. Kalau terjadi kebocoran otomatis tenaga mesin akan hilang karena kompresinya akan bocor di daerah sini. Oke, next, fungsi celah katup agar supaya katup-katup dapat menutup dengan sempurna pada semua keadaan temperatur. Karena kondisi mesin kita ini tidak stabil, di dalamnya bisa dingin, bisa panas, bisa overload, overhead gitu kan, bisa panas yang berlebihan, maka terjadi pemuaian antara satu komponen dengan komponen yang lain gitu kan. Jadi makanya harus dikasih sebuah celah. Fungsinya untuk apa? Ya supaya optimal kerjanya di kondisi dingin, panas dan super panas gitu. Jadi mengapa harus disetel? Ada pertanyaan gitu. Keausan pada sistem penekan katup celah menjadi besar. Kemudian keausan pada daun katup dan dudukan celah menjadi kecil. Karena keausan tersebut tidak merata, celah katup berubah dan perlu disetel setiap servis berkala, yaitu di sekitaran 5.000 km tergantung data masing-masing pabrik. Jadi nggak boleh juga terlalu rapat, ya, nggak boleh juga terlalu renggang, nanti suaranya kasar, kletek, gitu kan. Terlalu rapat, mesin tidak ada tarikan. Nah, yang disetel yang di bagian mana? Ini antara pelatuk klep dengan payung klep. Ini yang disetel. Nanti akan kita bahas satu persatu setelannya berapa, standarnya. Yang jelas setiap 5.000 km ini harus kalian check up ya. Harus kalian cek, harus kalian ukur supaya kerja mesin tetap bagus, optimal. Next, celah katup terlalu besar nih. Ini yang kita umpamakan besar seperti ini yang terlalu rapat. Pergerakan katup berisik, ada suara pukulan-pukulan cek 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 cek. Nah, seperti itu ya. Bagian penggerak katup bisa patah, ini juga bisa patah akibat pukulan yang terlalu jauh. Kalau ini kan ini yang terlalu kecil ya, tenaga berkurang dan lain sebagainya itu. Saatnya dia membuka, tetapi dia membuka terlebih dahulu terus, bisa jadi bahan bakar menjadi lebih boros karena bahan bakar menarik terus ya, mengalir terus. Kalau yang ini waktunya dia aliran bahan bakarnya mengalir tetapi dia belum mengalir karena celahnya terlalu tinggi. Tidak ada celah sama sekali juga tidak boleh. Apa yang terjadi? Katup tidak menutup dengan sempurna, ada kerugian gas baru. Kemudian pembakaran dapat merambat ke karburator, katup dapat terbakar karena tidak ada pemindahan panas dari katup, daun katup. Ini sama sekali tidak ada celah ya. Rapat benar, itu juga tidak boleh. Kemudian tekanan kompresi. Tekanan kompresi kendaraan bermotor diperiksa setiap pekerjaan tune up
servis berkala. Besarnya tekanan kompresi tergantung dari data masing-masing jenis kendaraan yang dikeluarkan dari pabrik. Secara umum itu adalah 13,5 bar plus minus 1,5. Itu standar kompres yang baik. Kalau kurang dari itu berarti kurang kompresnya. Apa penyebabnya? Ada kebocoran-kebocoran dari celah katup. Maka harus diskur, ya, diskur ulang atau ganti sekalian dengan yang baru. Tekanan kompresi rendah dapat disebabkan oleh penyetelan katup yang salah. Ada terlalu renggang, terlalu rapat, tidak ada celah sama sekali. Nah, itu penyebab tekanan kompresi kita menjadi rendah. Kemudian apalagi daunnya klep terbakar atau bocor, gaskin paken ada yang retak, ada yang sobek, cincin torak juga mempengaruhi, torak aus juga mempengaruhi, ya. Itu penyebab-penyebab daripada rendahnya kompresi sepeda motor kita. Tekanan kompresi tinggi dapat disebabkan oleh terlalu banyak kerak karbon pada ruang bakar dan pada ujung torak. Itu juga terlalu tinggi juga tidak baik. Misalnya jadi 13 standarnya kok jadi 20 ya? Wah, jadi 20 berarti motor kamu kencang dong gitu kan. Enggak, juga enggak baik gitu kan. Itu karena ruang kompresinya mengecil akibat kerak-kerak karbon yang menempel pada bagian-bagian ruang bakar itu. Jadi harus dibersihkan. Next, ini adalah caranya. Cara mengetes kompresi sepeda motor menggunakan compression tester. Compression gig, ya. Baca introspeksi hasil tekanan kompresi. Oke, kita lanjut. Compression gig ya namanya. Caranya bagaimana? Caranya di situ ada dial. Dial itu untuk kita membaca tekanan kompresinya di kisaran berapa. Kemudian ada baut yang dimasukkan ke lubang busi. Langkah yang pertama adalah businya kita lepas, kemudian kita masukkan compression gig ke dalam celah busi yang sudah ada itu. Baru habis itu kita starter, motornya kita starter terus menerus sampai dengan jarum di pada dial indikator itu menunjukkan angka paling tertinggi. Cara menyetel celah klep bisa kalian baca pada slide yang sudah saya buat. Secara sederhana, cara menyetel celah klep itu adalah posisikan motor pada titik top kompresi, ya. Bagaimana mengetahui titik kompresi yang benar? Businya juga harus kita lepas. Kemudian pada sisi kiri daripada mesin itu terdapat magnet, ya. Kemudian kita tandakan, kita posisikan titik dengan huruf T pada hole indikator yang berada pada posisi bak mesin sebelah kiri. Oke, next. Ini bisa kalian pahami, dan ini adalah tes formatif yang wajib kalian kerjakan sebagai dasar saya pengambilan ketercapaian kalian apakah sudah memahami tentang materi 3.1 ini atau belum gitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada referensi dari buku lain bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Apabila ada kesalahan yang tidak berkenan di hati para rekan-rekan pecinta otomotif, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.